stroberi atau Fragaria ex ananassa Dutch adalah buah dengan kulit merah dengan bintik-bintik putih di bagian kulit yang merupakan bijinya. Buah ini berwarna merah ketika sudah matang dan hijau ketika masih muda. Buah ini termasuk ke dalam keluarga Rosaceae. Stroberi memiliki rasa daging buah asam, daging buah lembek, biji berada di luar kulit, warna daging putih kemerahan, struktur daging sedikit berserat, ukuran buah kecil, aroma kuat merangsang, produksi buah stabil. Stroberi memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Selain itu, stroberi mengandung asam folat, kalium, riboflavin, asam lemak omega 3, vitamin K, B5, dan B6. Stroberi adalah salah satu jenis buah beri-berian yang populer di seluruh dunia. Buah ini berasal dari genus Fragaria dan famili Rosaceae. Stroberi memiliki beragam jenis yang dibedakan sesuai dengan kromosomnya. Jenis yang paling banyak dikembangkan dan dikonsumsi adalah stroberi dengan nama latin Fragaria ex ananassa atau stroberi kebun. Stroberi dapat tumbuh di berbagai belahan dunia, khususnya di daerah beriklim sedang hingga dingin. Selain memiliki rasa yang lezat dengan tekstur yang renyah dan bentuk yang unik, stroberi mengandung banyak nutrisi sehingga menjadi bagian dari menu diet banyak orang. Selanjutnya, pengawetan buah stroberi. Pengawetan stroberi dapat dilakukan dengan 3 cara utama. Yang pertama, pendinginan. Simpan stroberi yang kering dan utuh dalam wadah kedap udara di lemari pendingin 0 derajat Celcius hingga 3 atau 5 hari. Yang kedua, pembekuan. Cuci, keringkan, dan bekukan stroberi utuh atau potong dalam wadah kedap udara hingga 6 bulan. Cocok untuk jus dan smoothie. Yang ketiga, pengeringan. Potong tipis stroberi dan keringkan di bawah sinar matahari atau oven 50-60 derajat Celcius. Simpan dalam wadah kedap udara di tempat sejuk dan kering. Penyimpanan buah stroberi. Yang pertama, stroberi dapat disimpan di freezer kulkas. Cuci bersih stroberi lalu masukkan ke dalam wadah atau plastik kedap udara. Masukkan dalam freezer bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Yang kedua, stroberi disimpan di kulkas tanpa mencucinya terlebih dahulu. Masukkan dalam wadah atau plastik kedap udara. Lapisi bawah wadah dengan kertas agar dapat menyerap kandungan air stroberi sehingga tidak mudah busuk. Yang ketiga, pilih dan pisahkan stroberi dengan baik antara yang segar dan yang busuk. Hal ini dilakukan agar tidak menyebar yang dapat membuat stroberi lainnya tertular busuk. Yang terakhir, bungkus stroberi dengan plastik wrap, simpan di kulkas. Selain itu juga dapat menggunakan aluminium foil untuk menyimpan baik stroberi utuh maupun yang telah diiris. Pengolahan stroberi. Pengolahan stroberi melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan kualitas dan keamanan produk akhir. Yang pertama, pemanenan. Stroberi dipetik secara manual, memilih buah yang matang sempurna dan menghindari kerusakan. Buah yang belum matang dibiarkan di lahan untuk pematangan lebih lanjut. Yang kedua, penyortiran dan pemeringkatan. Setelah panen, stroberi dibawa ke fasilitas pengolahan. Di sini, stroberi diperiksa kualitasnya. Buah yang rusak, memar, atau cacat dibuang. Kemudian, stroberi diurutkan berdasarkan ukuran, warna, dan tingkat kematangan untuk memenuhi standar pasar yang berbeda. Yang ketiga, pembersihan dan pencucian. Stroberi dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran, sisa pestisida, dan partikel asing. Proses ini biasanya dilakukan dalam tangki air bersih dengan pengadukan perlahan. Beberapa fasilitas juga menggunakan peralatan khusus untuk menghilangkan tangkai dan daun. Yang keempat, bleaching dan pembekuan. Untuk produk olahan stroberi mungkin di-bleaching atau direbus sebentar dalam air mendidih lalu didinginkan cepat dengan air dingin. Proses ini membantu mempertahankan warna, rasa, dan tekstur sebelum pembekuan. Pembekuan ini dilakukan untuk penyimpanan jangka panjang dan menjaga kualitas stroberi. Selanjutnya, stroberi dapat diolah menjadi stroberi segar atau bisa dikonsumsi langsung sebagai tambahan dalam salad,
yogurt, dan sereal. Selanjutnya smoothie. Campur stroberi dengan bahan lain seperti sayur atau buah untuk minuman sehat. Selanjutnya bisa dibuat selai, gunakan sedikit pemanis alami untuk topping roti atau kue. Selanjutnya manisan kering, iris tipis dan keringkan dalam oven suhu rendah untuk cemilan tahan lama. Selanjutnya stroberi bisa dibuat jus tanpa tambahan gula untuk minuman menyegarkan. Yang terakhir bisa menjadi makanan penutup. Gunakan pemanis alami secukupnya. Yang terakhir yaitu pengemasan stroberi. Setelah stroberi dibersihkan dan diproses, stroberi siap untuk dikemas bergantung pada permintaan pasar. Stroberi dapat dikemas dalam berbagai bentuk seperti buah utuh, diiris, atau dihaluskan. Pengemasan dapat berupa wadah plastik individual hingga wadah besar untuk keperluan industri atau layanan makanan. Bahan pengemasan yang digunakan dirancang untuk melindungi buah dari kerusakan fisik dan menjaga kesegarannya. Yang selanjutnya kontrol kualitas dan penyimpanan. Sebelum stroberi yang dikemas dikirim ke pengecer atau distributor, stroberi dapat menjalani proses kontrol kualitas yang ketat. Proses ini meliputi pemeriksaan buah stroberi yang dikemas untuk mengetahui adanya cacat, memastikan pelabelan yang tepat, dan memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan keamanan pangan. Selain itu, fasilitas penyimpanan dengan suhu terkontrol digunakan untuk menjaga kesegaran stroberi hingga sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir yaitu distribusi dan retail. Setelah proses kontrol berkualitas selesai, stroberi yang dikemas didistribusikan ke berbagai gerai retail atau penyedia layanan makanan. Ini dapat mencakup supermarket, toko kelontong, restoran, atau bahkan produsen makanan. Dari sana, konsumen dapat membeli stroberi dan menikmatinya dengan berbagai cara termasuk memakannya dalam keadaan segar, menambahkannya ke salad atau makanan penutup, atau menggunakannya dalam memasak dan memanggang.